Kali ini kita akan membahas tentang persistent depressive disorder yang adalah salah satu gangguan suasana hati berdasarkan DSM-5. Seseorang dikategorikan mengalami PDD jika ia sudah mengalami gejala depresi selama minimal 2 tahun dengan gejala relatif ringan. Individu yang mengalami PDD akan mengalami depresi persisten selama minimal 2 tahun. Individu yang mengalami PDD akan mengalami 2 atau lebih gejala berikut. Sedih atau murung hampir setiap hari, kehilangan minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang biasanya dinikmati, mengalami penurunan atau peningkatan nafsu makan tanpa diet, perubahan pola tidur berupa sulit tidur atau tidur berlebihan, merasa kelelahan atau kurang energi, mengalami kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan, merasa bersalah atau tidak berharga, serta memiliki pikiran untuk bunuh diri atau rencana bunuh diri. Sekitar 1,5% orang dewasa di Amerika Serikat mengalami PDD setiap tahunnya. PDD lebih sering terjadi pada perempuan daripada terhadap laki-laki. PDD dapat mulai dialami pada usia berapapun, tetapi biasanya terjadi pada masa remaja atau dewasa awal. Prevalensi PDD di Indonesia belum dapat ditentukan secara akurat. Namun, Kementerian Kesehatan mengestimasikan bahwa PDD di Indonesia berkisar 1,5% dari total penduduk. Penyebab PDD masih belum sepenuhnya dipahami, namun diyakini sebagai akibat dari kombinasi faktor genetik, biologis, psikologis, dan lingkungan. PDD memiliki heritabilitas sekitar 30-40%. Artinya, sekitar 30-40% risiko PDD pada seseorang ditentukan oleh gen mereka yang diturunkan dari orang tua kepada anak, khususnya mereka dengan riwayat depresi atau gangguan mood lainnya. Para peneliti telah mengidentifikasi beberapa gen yang terkait dengan PDD, tetapi penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami bagaimana gen-gen ini berkontribusi pada perkembangan PDD. Dari faktor biologis, ditemukan bahwa kurangnya kadar neurotransmitter serotonin dan norepinefrin yang berperan dalam pengaturan mood dan emosi ternyata dapat menyebabkan gejala depresi seperti kesedihan, kelelahan, dan kehilangan minat. Secara psikologis, pengalaman masa kecil yang traumatis, seperti pelecehan, pengabaian, atau kehilangan orang yang dicintai, dapat meningkatkan risiko PDD karena menyebabkan pola pikir dan perilaku negatif yang berkontribusi pada depresi. Seseorang yang pernah mengalami pelecehan mungkin memiliki harga diri yang rendah dan merasa sulit untuk mempercayai orang lain. Dari faktor lingkungan, stres, kecemasan, dan masalah hubungan dapat memperburuk gejala PDD. Faktor-faktor ini dapat membuat orang yang rentan terhadap PDD lebih mudah mengalami depresi. Seseorang yang sedang mengalami stres di tempat kerja mungkin merasa lebih mudah marah, sedih, dan kehilangan minat dalam aktivitas yang biasanya mereka sukai. PDD tidak hanya berdampak pada mood dan emosi seseorang, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi serius pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari relasi dengan orang-orang di sekitar mereka, prestasi akademik atau kinerja, hingga kepada aspek kesehatan fisik mereka. Depresi persisten dapat membuat individu sulit untuk terhubung dengan orang lain. Mereka mungkin merasa terisolasi, menarik diri dari orang lain, dan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi secara terbuka dan membangun kepercayaan. Hal ini dapat berakibat pada ketegangan dan masalah hubungan, baik dalam hubungan romantis, persahabatan, maupun kehidupan berkeluarga. Selain itu, kurangnya minat dan energi yang sering menyertai PDD dapat membuat orang enggan untuk beraktivitas sosial dan menghabiskan waktu bersama orang lain. Hal ini dapat memperparah isolasi dan memperkuat kesulitan dalam menjalin dan mempertahankan hubungan. Dari segi kegiatan belajar atau kegiatan kerja, gejala depresi seperti kelelahan, kurangnya motivasi, dan kesulitan berkonsentrasi dapat membuat orang dengan PDD sulit untuk fokus pada pekerjaan atau kegiatan bersekolah. Hal ini dapat mengakibatkan memburuknya kinerja, penundaan tugas,
bahkan kegagalan akademik atau profesional. Kurangnya energi dan motivasi yang dialami pada kasus-kasus PDD juga dapat menurunkan produktivitas secara signifikan. Orang dengan PDD mungkin merasa sulit menyelesaikan tugas tepat waktu dan memenuhi tanggung jawab mereka. Dari segi masalah kesehatan fisik, depresi kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, kelelahan, insomnia, dan gangguan pencernaan. Orang dengan PDD juga lebih berisiko mengalami kondisi kesehatan kronis seperti diabetes, penyakit jantung, juga stroke. Orang dengan PDD mungkin mencari pelarian dari gejala depresi mereka dengan menggunakan alkohol, obat-obatan terlarang, atau nikotin. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang dapat memperburuk masalah kesehatan mental dan fisik mereka. Sebaliknya, depresi dan kecemasan yang terkait dengan PDD juga dapat meningkatkan perilaku impulsif termasuk penyalahgunaan zat. Dengan demikian, orang dengan PDD mungkin lebih mudah membuat keputusan impulsif tanpa memikirkan konsekuensinya. Depresi persisten dan perasaan putus asa yang dialami pada PDD juga dapat meningkatkan risiko perencanaan untuk mengakhiri hidup hingga melakukan percobaan bunuh diri. PDD dapat ditangani secara efektif dengan terapi dan/atau pengobatan. Dari segi psikofarmaka, obat-obatan antidepresan dapat membantu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan mood. Dalam beberapa kasus, obat lain seperti obat penenang atau obat anti kecemasan mungkin juga diresepkan untuk membantu mengelola gejala PDD. Sedangkan dari segi psikoterapi, terapi kognitif perilaku masih dianggap sebagai jenis terapi yang paling efektif untuk mengidentifikasi pola pikir negatif yang otomatis dan tidak realistis tentang diri mereka sendiri, dunia, dan masa depan mereka. CBT membantu mereka untuk mengidentifikasi pola pikir dan menantangnya dengan bukti yang lebih objektif. CBT juga mengubah perilaku negatif yang berkontribusi pada depresi, seperti tindakan menghindari situasi sosial, menarik diri dari orang lain, dan menunda tugas. CBT membantu orang dengan PDD untuk mengembangkan pola pikir dan perilaku yang lebih positif dan sehat. CBT juga membantu individu dengan PDD untuk mengembangkan keterampilan coping yang efektif untuk mengatasi stres dan situasi yang sulit. Selain CBT, beberapa jenis terapi lain juga dapat membantu orang dengan PDD. Misalnya terapi interpersonal yang berfokus pada meningkatkan hubungan dan komunikasi dengan orang lain. Terapi psikodinamik yang akan menjelajahi pola pikir dan perilaku masa lalu yang mungkin berkontribusi pada PDD. Serta terapi mindfulness yang membantu orang untuk fokus pada saat ini dan menerima pikiran dan perasaan mereka tanpa penilaian. Tidak ada cara yang pasti untuk mencegah PDD. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko PDD, mulai dari menerapkan gaya hidup sehat. Mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin dari buah-buahan dan sayuran, protein, dan karbohidrat kompleks dapat membantu meningkatkan mood dan energi Anda. Hindari makanan olahan, gula berlebihan, dan kafein yang dapat memperburuk gejala depresi. Aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit setiap hari dapat membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Pilihlah aktivitas yang Anda sukai dan lakukan secara konsisten. Kurang tidur juga dapat memperburuk gejala depresi. Jadi pastikan Anda mendapatkan 7-8 jam tidur berkualitas setiap malam untuk membantu tubuh dan pikiran Anda pulih. Temukan juga cara yang sehat untuk mengelola stres. Misalnya dengan yoga, meditasi, teknik pernafasan, atau menghabiskan waktu di alam. Hindari alkohol dan obat-obatan terlarang yang tampaknya seperti solusi mengatasi stres atau depresi, tetapi sebenarnya dapat memperburuk masalah dalam jangka panjang. Penting juga untuk belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang dapat menambah stres Anda. Prioritaskan waktu untuk diri sendiri dan lakukan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan keluarga dan teman juga merupakan alternatif lainnya. Hubungan sosial yang kuat dapat menjadi sumber dukungan
dan membantu Anda merasa lebih terhubung dengan orang lain. Luangkan waktu untuk keluarga dan teman, dan bergabunglah dengan klub atau komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Waspada terhadap gejala depresi dan kecemasan. Penting untuk mengetahui tanda-tanda depresi dan kecemasan seperti kesedihan yang berkepanjangan, kehilangan minat pada aktivitas yang disukai, kelelahan, perubahan nafsu makan, sulit tidur, atau pikiran untuk bunuh diri. Jika Anda mengalami gejala depresi atau kecemasan, jangan tunggu sampai masalahnya menjadi lebih buruk. Segera cari bantuan dari profesional kesehatan mental yang qualified. Seorang terapis dapat membantu Anda mengembangkan strategi coping yang efektif dan memberikan dukungan emosional. Saya selesai sampai di sini. Kita akan bertemu lagi di minggu mendatang dengan topik menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.